terus Pak. Human resources. Ya. Pemirsa, Anda masih bersama saya dalam acara Jurus BUMN menghadapi new normal. Sekarang tadi kita dengar dari banking, kita mau ke real sektor, ya sektor yang lain yang berbeda, jasa harja ya masih asuransi juga. Pak Dirut, Pak Budi silakan Pak. Ambil dengan bank bisnisnya. Ya, terima kasih Pak Primus dan para pemirsa semuanya, Pak Denny. Memang sebenarnya bisnisnya sama Pak, kami ini bisnis layanan. Cuman bedanya kita melayani adalah masyarakat, khususnya korban kecelakaan lalu lintas. Nah ini yang sangat berbeda karena kita berhadapan dengan masyarakat yang kita selama ini tidak mengharapkan terjadi musibah. Tapi kita sudah melakukan juga beberapa protokol untuk bagaimana kita menyikapi masa pandemi saat ini dan juga bagaimana kita menyongsong memasuki dalam new normal. Nah, di tahap awal kami manajemen memastikan secara internal dulu bahwa para karyawan kami ini harus dalam kondisi sehat, ya, dengan memperhatikan protokol yang sudah ditetapkan oleh gugus tugas dan juga apa yang disampaikan dari Kementerian Kesehatan, sehingga jajaran yang ada di ujung tombak yang itu kita mempersiapkan diri dengan pemberian APD, kemudian juga kita memberikan tambahan suplemen vitamin ya supaya mereka tetap dalam kondisi fisik. Karena kami tergabung adanya di kantor bersama Samsat, yang mana itu terdiri dari 3 instansi, yaitu ada kepolisian, ada Pemda, dan jasa raja sendiri. Nah ini yang memastikan bagaimana juga di lingkungan kantor Samsat ini semuanya dalam keadaan sehat. Sehingga tadi sampaikan juga oleh Pak Denny, bagaimana kita bisa mensosiasikan kepada para stakeholder yang lain. Nah inilah tidak hanya kepentingan jasa raja, tapi para stakeholder dalam prinsipnya harus kita juga melindungi bersama. Nah, kemudian persiapan yang sudah kita lakukan, sebenarnya dalam 2-3 tahun terakhir ini jasa raja sudah bertransform di dalam teknologi informasinya. Kita sudah banyak bekerja sama dengan para pihak untuk memberi pelayanan pada masyarakat. Nah, pada saat memasuki new normal ini, kita memastikan bahwa apa yang kita lakukan selama ini dengan human touch, ini kita mengarah kepada human text, high text, ya, pada high text yang supaya sentuhan-sentuhan kita terhadap para pihak itu betul-betul bisa dikurangi, tapi tetap dengan tidak mengurangi nilai layanan yang kita berikan dari jasa harja khususnya. Dan semua ini alhamdulillah bisa berjalan, tapi memang di dalam memastikan bisnis proses kita ini bisa berjalan, dan ini ketergantungan yang sangat tinggi dari semua pihak. Ya. Kita ketahui dengan kondisi PSBB yang berlangsung di beberapa tempat, baik di provinsi maupun kabupaten kota, ini berdampak kepada tingkat mobilitas masyarakat. Kedua juga adanya kebijakan pemerintah untuk penghentian atau tidak ada angkutan umum darat, laut, udara, kereta api yang berjalan. Ini juga berdampak kepada jasa harja. Tapi dalam kondisi begini kami justru bagaimana berpikir bahwa kinerja jasa raja ini tetap eksis dan berlangsung dengan baik. Ini kita harapkan bahwa dalam proses kegiatan yang ada ini kami tidak mengurangi kecepatan layanan atau klaim yang kami serahkan kepada santunan kepada masyarakat tetap kita jalankan. Satu sisi tadi dengan adanya PSBB, kemudian penghentian angkutan ini berdampak juga kita ketahui perekonomian melambat. Ya. Dari perekonomian melambat ini juga mempengaruhi terhadap tingkat mobilitas maupun kinerja jasa harja. Nah, dengan adanya ini kami bersama tim pembina Samsat atau yang berada di kantor Samsat ini terus melakukan sosialisasi tentang kewajiban dan hak masyarakat. Karena masyarakat punya kewajiban untuk membayarkan sumbangan wajib ataupun pajak kendaraan bermotornya ke kantor Samsat. Ini kan tidak bisa hadir ke kantor Samsat. Nah, kemudian bagaimana supaya ini bisa tetap berlanjut? Kami sebetulnya sudah juga melakukan ide berapa tahun sebelumnya ini bagaimana ini pembayaran pajak ini bisa dilakukan secara online. Ya.
Nah, kemudian kita terus sosialisasikan, dan kami pun di dalam the new normal, masih the new normal ini dengan memasuki beberapa tahap fase. Kita buat sesuai dengan arahan Kementerian BUMN, di mana kita buat 5 fase, yaitu persiapan the new normal sendiri, kemudian di akhir dan awal Juni kita pre-WFO dan WFA-nya sendiri secara akselerasi secara normal, dan kemudian di minggu kedua bulan Juni kita understanding terhadap new normal itu sendiri. Kemudian tahap keempat adalah fase minggu ketiga akseptasi terhadap to the new normal. Nah, kemudian komitmen kita terhadap new normal yang akan berlangsung sampai dengan Desember, dan kita mengharapkan, dan ini tadi sebagian Pak Bob sampaikan, ini mudah-mudahan tidak sampai di akhir Desember. Tapi dengan cara-cara ini kita selalu melakukan evaluasi setiap minggu bagaimana. Kemudian juga kita selalu memonitor kesehatan pegawai ini setiap hari, karena kita sudah membentuk tim BCM, Business Continuity Management, itu yang sudah kita lakukan. Ini kita bisa pantau. Dan ini kenyataan, pernah kami temui di kantor Samsat bahwa ada yang terdampak COVID-19. Nah, sehingga untuk mengamankan ini, petugas kami tarik, kemudian kita lakukan pemeriksaan kesehatannya, dan kita melakukan isolasi mandiri dulu. Tapi supaya bisnis tidak terhenti, maka kita akan menggantikan petugas lain untuk ditempatkan di sana. Nah, ini suatu proses yang harus kita lakukan untuk tidak terjadinya perhentian daripada bisnis itu sendiri. Ya, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak Budi. Jadi kita fokus pada people-nya, Pak, tetap pada proses bisnis dan teknologinya, kemudian kita bisnis continuity-nya tetap harus kita perhatikan. Masih. Baik, terima kasih, Pak. Kita ke Pak Destiawan dulu, Pak. Karena ini satu-satunya real sektor ya, yang lain kan finance ya, pelayanan. Ini kegiatan infrastruktur kan terus berlanjut kan, Pak? Bagaimana itu protokol kesehatan di Waskita Karya? Baik, Pak Primus, terima kasih. Selamat siang pemirsa. Siang. Jadi ada beberapa tahap yang kami hadapi ya, dengan kondisi virus COVID-19 ini. Yang pertama, tahap awal itu adalah pada saat virus merebak, kami melakukan pengamanan ya, sebelum PSBB diterapkan. Jadi bagaimana mengamankan kegiatan di kantor pusat, kemudian kegiatan di cabang, dan yang paling penting adalah kegiatan di proyek. Karena proyek pada saat itu masih tetap berjalan. Kemudian pada saat PSBB diberlakukan, kemudian dari kementerian seperti yang disampaikan tadi Pak Alex Denny untuk membentuk task force COVID-19 ini, kami mulai memilah. Jadi kalau untuk head office, sesuai dengan protokol kesehatan kami adopt, dan seperti juga yang tadi disampaikan oleh BNI, jadi perlakuan bagaimana kegiatan di kantor. Kami mengurangi ya cukup drastis ya, jadi hampir 70% karyawan itu kami ya bukan dirumahkan tapi bekerja dari rumah ya WFH. Kemudian yang WFO ini adalah untuk kegiatan-kegiatan yang urgent. Jadi seperti contoh karyawan-karyawan yang terkait dengan keuangan, kaitannya dengan pembayaran dan transaksi keuangan, ini yang kami prioritaskan. Kemudian kegiatan-kegiatan tender yang time-nya, waktunya tidak bisa diundur lagi. Kemudian di proyek, jadi kami pilih adalah kegiatan pengamanan di kantor dan kemudian di proyek. Nah, di proyek ini yang memang agak berat karena proyek harus tetap berlangsung aktivitasnya. Kemudian kami membatasi di sana. Jadi protokolnya adalah terkait persyaratan tadi, misalnya menyediakan untuk cuci tangan dan sanitizer, kemudian masker yang harus dipakai. Yang lebih penting adalah kami mengamankan untuk tempat tinggal para pekerja. Ya, jadi yang selama ini biasanya para pekerja itu kan kalau tidur saling berhimpitan itu kan lebih hangat gitu ya.
Sekarang dengan kondisi yang ada ini, kami harus menjauhkan, gitu ya. Menjauhkan ini dengan jumlah yang ada, kami harus menambah mesh dari pekerja itu supaya ada jarak. Kemudian yang kedua, membatasi para pekerja juga. Kebetulan pada saat pandemi ini merebak, kita memasuki bulan Ramadan dan kemudian menjelang Idul Fitri. Nah, ini kebiasaan kita para pekerja ini kalau seminggu sebelum Idul Fitri ini kan mereka udah siap-siap ini untuk mudik, gitu. Nah, karena kita meminta mereka untuk tidak mudik, sehingga kita memberikan fasilitas di proyek itu supaya mereka tidak mudik, kemudian kondisinya juga aman. Nah, para pekerja yang terpaksa mereka harus pulang, mereka tidak diizinkan lagi untuk kembali. Jadi kalaupun kembali ada tenaga spesialis yang kami perlukan, mereka harus melakukan isolasi, ya, melakukan isolasi selama 14 hari, kita amati baru mereka bisa masuk kembali bekerja. Nah, kemudian di lapangan sendiri kami juga membagi, jadi mengurangi para pekerja itu untuk bergerombol, berkelompok. Jadi membatasi mereka untuk berkelompok supaya interaksi itu bisa berkurang. Nah, ini memang menjadi kendala buat kami terkait dengan produktivitas. Sehingga produktivitas ini menjadi menurun. Nah, ini yang termasuk menjadi beban perusahaan, gitu ya. Tapi alhamdulillah ya hampir 90% proyek berjalan sampai dengan saat ini, kecuali owner meminta untuk proyek itu dihentikan. Kemudian kalau terjadi personil, baik pekerja maupun karyawan yang mengalami kondisi positif atau ODP, kami langsung memisahkan mereka, kemudian melakukan tes. Gitu. Jadi ini aktivitas atau tahapan yang kami lakukan pada saat PSBB. Nah, kemudian bagaimana menghadapi kondisi ke depan ini setelah beberapa kali perpanjangan, ini kami melakukan tes kepada semua karyawan untuk mengetahui status, karena ini yang penting sebetulnya, status mereka supaya kita tahu ya bagaimana kondisi masing-masing para pekerja dan para karyawan dan pekerja itu. Nah, dari beberapa tes yang sudah kami lakukan, ya prosentasenya sangat kecil, alhamdulillah, ya tidak sampai 0,5% lah dari karyawan yang mengalami itu. Kami melakukan juga isolasi. Kemudian protokol ke depan ini untuk menghadapi new normal ini selain melakukan tes tadi, jadi kami memberikan fasilitas untuk karyawan supaya tidak berinteraksi, khususnya dalam transportasinya. Jadi kami menyediakan untuk carpooling, ya, sehingga mereka bisa menggunakan car itu, yang kami juga sudah mengamankan dalam kondisi itu. Jadi membatasi, kemudian di kantor kami juga menyiapkan, dan kapasitas kantor yang biasanya 100%, dengan kondisi yang ada sekarang ini, dengan adanya COVID ini, kami maksimum hanya bisa menyediakan tempat untuk 70% dari karyawan kami. Tapi ini akan kami lakukan evaluasi, dan saat ini hanya 50%. Jadi 50% work of office, kemudian 50% work from home. Ya, jadi antisipasi kami seperti itu. Yang paling penting adalah proyek, karena ini pemerintah minta proyek ini terus berjalan. Ini yang kami menjaga, membatasi para pekerja ini keluar masuk, sehingga proyek bisa berjalan tapi kondisi aman. Ya. Proyek berjalan 100%, Pak? Proyek berjalan 100%? Sementara ini kurang lebih 90% lah. 90%. Karena ada beberapa proyek yang ownernya mengendaki selama PSBB, khususnya di wilayah Jakarta, Jabodetabek ini mengikuti PSBB, sehingga proyek itu ya sementara mati suri lah. Tapi kami melakukan persiapan, begitu nanti new normal ini diberlakukan, nah kami bisa mulai start lagi.
Demikian Pak Primus. Terima kasih Pak Disti. Informasi awal dari dengar Pak Solihin dari BRI yang punya karyawan di atas 30 juta ya. 128.000 Pak Primus. Oh 128.000 Bang, 128.000. Nasabah. Nasabahnya iya Pak. Nasabah. Karyawan 128.000. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Primus. Pemirsa sekalian, jadi kalau kami di BRI itu panduannya adalah tetap mengacu kepada apa yang telah digariskan oleh Kementerian BUMN dan juga kementerian lainnya, Kementerian Kesehatan. Jadi cara kami memandang new normal ini adalah persis seperti disampaikan oleh Pak Alex Denny. Jadi kita berhadapan pada kondisi saat ini bangsa Indonesia ini menghadapi situasi adalah vaksin belum ditemukan. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus disiplin dalam menjalankan protokol new normal. Nah, bagaimana kami dari BRI menyikapi hal ini, ya mungkin sama dengan teman-teman lain di BUMN lain. Kami menggunakan pendekatan adalah di BRI itu tentu juga sudah dibentuk tim task force, ya kebetulan kalau di BRI ketua tim task force-nya selevel direksi dan itu saya sendiri gitu. Jadi kami sudah jalan dengan 3 stream besar, itu adalah yang pertama stream people, yang kedua adalah di stream bisnis, proses, produk, include services, dan stream 3 teknologi. Tapi mungkin yang agak sedikit beda dengan teman-teman lainnya adalah kami juga ada stream khusus, itu adalah stream culture. Karena kami tidak ingin protokol ini dijalankan dengan keterpaksaan. Dan keterpaksaan itu tidak akan terjadi ketika itu sudah embedded, sudah menyatu dalam budaya sehari-hari gitu. Jadi orang misalnya baik kita bicara dari aspek people misalnya. People policy kami jelas itu adalah people first. Jadi kami selalu mengutamakan, mengedepankan kesehatan dan keselamatan karyawan dan juga nasabah gitu. Jadi misalnya karyawan kami harapkan disiplin dalam, tadi disampaikan Pak Alex Denny bahwa pakai masker, cuci tangan, itu bukan karena disuruh, bukan karena memang ada instruksi, bukan, tapi memang karena kebutuhan. Dan ini hanya bisa terjadi ketika itu sudah terbentuk suatu culture yang baru. Oleh karena itu kami di BRI juga concern dengan ada khusus stream culture, bagaimana terus mengidentifikasi, menginternalisasi, dan mengkomunikasikan budaya baru ini sehingga semua protokol disiplin ini dijalankan dengan kerelaan hati lah gitu, bukan dengan keterpaksaan. Buat kami di BRI untuk people secara garis besar dari konteks people first itu yang pertama adalah tentu yang kami address dulu adalah pekerja. Banyak hal yang kami lakukan sama dengan Bapak Ibu yang lain tadi, ada work from home dan sebagainya, split operation gitu ya. Tapi intinya adalah kami itu pesannya ke karyawan, goalnya itu adalah dalam bahasa sederhana Pak Primus ya, itu adalah kami tidak ingin karyawan itu pulang membawa virus, dan kami juga tidak ingin karyawan itu datang ke kantor membawa virus. Nah, betul. Karena sebetulnya kalau mungkin juga terjadi di institusi yang lain Pak, instansi yang lain ya. Kalau kami misalnya di BRI Pak, kalaupun ada yang positif Pak, positifnya tuh terkenanya bukan di kantor, tapi dari luar lingkungan kantor. Jadi kita misalnya di kantor mati-matian jaga disiplin, tapi di luar kantor pekerja tidak disiplin, itu hasilnya ya akhirnya zonk juga gitu loh Pak. Jadi ini terus kita komunikasikan gitu. Jadi jangan kamu tertib, jangan kamu disiplin itu ketika di kantor, tapi ketika kamu keluar dari kantor tidak kalah penting gitu. Bagaimana berinteraksi, bagaimana perjalanan pulang dari kantor ke rumah dan seterusnya gitu Pak. Itu di poin yang pertama mengenai people. Jadi itu pesannya adalah di luar yang sudah disampaikan teman-teman tadi Pak, dari kami adalah komunikasi dan internalisasi budaya ini supaya itu nanti orang itu jalannya itu udah otomatis. Jadi berubahnya itu dari hati. Menjalankan protokol ini adalah dari hati, bukan karena keterpaksaan Pak. Yang kedua, dari proses itu banyak hal yang kita rubah, bagaimana cara nasabah berinteraksi dan bertransaksi, berkomunikasi dengan kami di industri perbankan Pak, itu juga terus kami perbaiki. Disiplin protokol di banking hall, bagaimana kita membuat nasabah menjadi
nyaman gitu Pak ya dengan kondisi situasi new normal ini. Itu juga terus kami improve Pak. Tapi maksud kami begini Pak, tentu dengan new normal ini pasti akan ada perubahan di proses, ada perubahan juga di produk gitu ya. Dan ini semua tidak akan terjadi kalau tanpa dukungan teknologi. Nah, jadi sebetulnya kalau kita bicara the best chief transformation officer saat ini ya mungkin ya Mr. COVID ini gitu loh. Yang sebelumnya kita tuh berubah, disuruh transformasi susahnya minta ampun Pak, disuruh berubah juga susahnya minta ampun. Tapi dengan kedatangan Mr. COVID ini ya kita lihat dari sisi lain, itu transformasi itu menjadi lebih cepat. Baik kita mentransformasi orang, bisnis proses dan sebagainya, itu juga yang disampaikan juga oleh Pak Wamen, Pak Menteri Pak, bahwa tentu di bisnis bank sendiri kan mungkin ke depan ya kita tidak perlu jaringan network semasif ini gitu. Kalau kami di BRI kan kami sudah punya agen banking yang bagaimana kami meleverage tanpa mengurangi service level transaksi ke nasabah, tapi bagaimana kita meleverage produktivitas dari agen maupun kita bagaimana kita mengoptimalkan transaksi di electronic channel Pak. Sehingga dalam kondisi new normal ini yang tidak kalah penting adalah teknologinya. Itu karena apapun yang kita lakukan nanti pada akhirnya kan kalau nggak ada dukungan teknologi juga nggak bisa. Kita mau work from home, mau working from everywhere, tapi kalau nggak ada improvement dari teknologinya juga tidak akan berjalan dengan baik. Nah, di luar aspek people, proses, teknologi, culture gitu Pak ya. Jadi buat kami di BRI ini jantung dari new normal itu adalah di culture. Karena kalau kita udah improve di people, di proses, teknologi, tapi culture-nya nggak berubah, nanti begitu nggak diawasi ya, baik karyawan maupun pekerja ya akan kembali ke kondisi sebelumnya gitu Pak. Ya. Dan mungkin terakhir Pak Primus sebagai bagian dari BUMN Pak, dan kewajiban kami kepada stakeholder untuk tadi dibilang Pak Alex Denny Pak bahwa kita harus bersama-sama menangani kondisi ini. Kami dari BRI juga sangat peduli terhadap ini. Jadi kepedulian kami baik dari itu sharing mengenai event pekerja Pak. Ini yang menarik Pak. Pekerja itu dari 128.000 orang tadi Pak plus di anak perusahaan itu tanpa diminta Pak ya dan diwajibkan itu juga dengan sukarela tuh. Kalau kami melihat terakhir Pak kemarin dari kami namanya punya tagline, punya program Pak namanya Brilliant Fight COVID-19 Pak, itu terkumpul di atas 30 miliar lebih Pak, dan itu kita koordinasikan dengan seluruh stakeholder untuk penyalurannya. Nah di luar itu seperti disampaikan oleh Pak Alex Denny tadi Pak, untuk mempercepat internalisasi culture baru ini, itu kami juga sudah distribusikan lebih dari 6.000 sampai 7.000 wastafel Pak di seluruh Indonesia ini. Jadi itu supaya internalisasi budaya kebersihan, cuci tangan, apa segala macam itu juga makin cepat. Sehingga sekarang kalau di kantor kami udah biasa Pak, sebelum masuk banking hall cuci tangan, setelah keluar cuci tangan. Karena lokasi wastafelnya itu kami sediakan aksesibel Pak. Jadi di area parkir, di dekat trotoar gitu Pak ya. Ini juga sekaligus supaya tadi disampaikan Pak Alex Denny, edukasinya lebih mudah karena orang disuci tangan tapi nggak ada wastafelnya, kadang-kadang juga nggak konkret. Nah, mungkin terima kasih Pak. Poin-poin dari BRI itu Pak Primus. Terima kasih Pak Primus. Jadi BRI sudah membantu. Pak Yuri tiap sore mengumumkan sekarang ada yang cantik, Dr. Raisya mengganti ke Pak Yuri untuk menjelaskan habit baru. Cuci tangan di air mengalir. Airnya nggak mengalir lagi kalau ada. Jadi luar biasa BRI. Pak Randi, nanti kita setelah jeda masuk Pak Randi. Pemirsa, jangan kemana-mana karena kita akan memasuki sesi terakhir. Pak Randi Anto dari Jamkrindo belum menyampaikan, nanti narasumber yang lain akan menjelaskan tentang dampaknya terhadap kinerja perusahaan dan bagaimana karyawan bekerja dengan habit baru. Kami akan kembali setelah jeda berikut.